Sebut saja ikan koi. Ikan yang memiliki hiasan motif di area tubuhnya ini sangat digandrungi oleh pecinta ikan tanah air. Dikenal dengan ikan yang terbilang mahal, tidak dipungkiri lagi jika ikan ini hanya dimiliki oleh kaisar atau raja pada zaman dahulu. Tapi untuk zaman modern seperti sekarang ini, sudah banyak ya guys, masyarakat yang memiliki ikan tersebut. Jika kalian penasaran, yuk simak panduan paling mudah budidaya ikan koi agar cepat cuan. Number 1. Asal mula ikan koi. Sebelum kalian tertarik untuk membudidaya ikan koi, sebaiknya kalian tahu terlebih dahulu tentang asal-muasal ikan mahal ini. Ikan koi dahulunya dikenal sebagai lambang kemakmuran Raja Jepang. Untuk sebagian orang mempercayai bahwa ikan koi ini dipelihara agar memiliki hoki bagus di dunia bisnisnya atau menjadi patokan keberuntungan seseorang yang mempercayainya. Di Indonesia sendiri, budidaya ikan koi mulai populer sejak tahun 1990-an, yakni ketika Presiden Soekarno diberikan hadiah berupa ikan koi oleh pemimpin negara Cina pada masa itu. Kemudian ikan tersebut diberikan kepada orang yang sedang budidaya ternak ikan koi dan ikan lain yang terletak di Batu, Malang, Jawa Timur. Ikan tersebut digunakan untuk dikembangbiakan. Nah, dari inilah awal mula ikan mahal ini masuk ke negara Indonesia sampai saat ini. Ikan koi berasal dari bahasa Jepang yang berarti ikan karper. Jika kalian sudah mengetahui sekilas tentang ikan koi pembawa hoki ini, nah, apa salahnya jika kalian mencoba budidaya ikan yang satu ini? Langkah dan tekniknya cukup mudah loh guys, kalian tidak perlu pusing untuk memikirkan hal ini. Number 2. Memilih indukan ikan koi. Kalian yang masih baru mulai budidaya ikan perlu memperhatikan bibit ikan yang akan dipelihara. Caranya bisa dilihat secara kasat mata atau dengan mata telanjang ya guys. Pilihlah ikan yang mempunyai gerak gesit, carilah ikan dengan bola mata putih dan kulit ikan tidak boleh ada cacat. Number 3. Perhatikan kualitas air kolam. Kenapa harus kolam yang menjadi urutan pertama dalam langkah ini? Ya benar, karena kolam adalah tempat yang digunakan ikan koi untuk tetap bisa bertahan hidup. Kebersihan kolam sangatlah penting bagi ikan, terutama air yang berada dalam kolam tersebut. Ikan koi akan merasakan nyaman dan bahagia jika hidup dalam air yang jernih dan bersih. Jadi untuk mendapatkan air yang jernih dan bersih ini, kita cukup melakukan penggantian air seminggu sekali. Teknik yang harus digunakan yakni tidak secara langsung menguras air secara total. Namun air kolam harus dikurangi sedikit demi sedikit agar ikan tetap bisa bernafas dan tidak terkejut dengan perubahan air yang terjadi. Tingkat keasaman pH air yakni 7,0 sampai 8,0 derajat dan suhu 25 sampai 27 derajat Celcius. Hal ini harus diperhatikan agar memiliki metabolisme yang tinggi. Number 4. Perhatikan asupan vitamin. Wah, bukan hanya manusia saja yang membutuhkan asupan vitamin dalam tubuhnya, tapi ikan koi juga sangat membutuhkan asupan vitamin loh. Selain vitamin yang sangat dibutuhkan, ikan koi juga membutuhkan pakan yang layak untuk perkembangan tubuhnya. Pakan ikan koi di sini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah pakan alami dan yang kedua adalah pakan buatan. Pakan ikan yang alami biasanya terdiri dari sayuran,
buah, cacing, udang, dan ulat. Cacing dan udang di sini berperan untuk memperpanjang umur sang ikan, sedangkan ulat yakni berguna untuk nutrisi dan protein agar ikan koi tumbuh besar dan sehat. Dan untuk pakan buatan yaitu roti ya sahabat. Makanan yang sangat dilarang untuk dikonsumsi ikan koi adalah jagung dan kedelai. Kedua makanan ini dilarang karena tidak mudah dicerna oleh tubuh ikan. Number 5. Perhatikan kenyamanan ikan dalam kolam. Langkah selanjutnya untuk budidaya ikan koi adalah mengontrol tingkat kenyamanan pada ikan. Bagaimana cara untuk mengetahui tentang perasaan yang dialami ikan? Nah, kita tidak perlu pusing memikirkannya. Cukup kita melihatnya melalui cara ikan berenang dan makan. Jika ikan berenang dengan cepat dan sigap dalam menerima pakan, berarti ikan tersebut dalam kondisi bahagia atau nyaman. Selain itu, pembuatan kolam juga sangat mempengaruhi perasaan sang ikan. Model kolam yang harus dibuat agar ikan merasakan nyaman, yakni membuatnya kolam yang lebar dan disesuaikan dengan jumlah ikan yang akan menghuninya. Lebih baik kolam ikan dibuat lebar agar ikan bisa lebih leluasa untuk bermain. Hal ini juga mempengaruhi pertumbuhan ikan koi itu sendiri loh. Number 6. Proses pengisian air kolam. Tidak sembarang cara yang dilakukan untuk pengisian atau pengurasan air kolam ikan koi ini. Air di sini menjadi faktor yang paling dominan untuk koi karena ikan akan hidup dalam kondisi kolam yang sudah terisi air. Tapi air yang digunakan dalam hal ini tidak boleh sembarangan air loh. Jika kita menggunakan air sumur atau sungai, maka air tersebut harus didiamkan terlebih dahulu sebelum diisi oleh ikan. Air didiamkan beberapa saat untuk mengurangi resiko kandungan air yang berbahaya bagi tubuh sang ikan. Air yang dipakai juga tidak boleh terlalu banyak atau tinggi untuk menanggulangi agar ikan tidak loncat dari permukaan kolam tersebut. Number 7. Perhatikan penggunaan filter. Seperti yang dibahas dari awal bahwa ikan koi tidak boleh merasakan stres karena hal ini salah satu faktor yang menjadi penghambat untuk pertumbuhan ikan koi. Salah satu penyebab ikan stres adalah air yang keruh. Jadi untuk menghindari air keruh, kita sangat dianjurkan untuk memasang filter pada kolam. Tidak lupa juga di dalam dasar kolam juga harus terpasang pipa untuk pembuangan kotoran ikan yang sudah mengendap. Filter yang berada dalam kolam ikan akan menjadi faktor pendukung untuk keberhasilan budidaya ikan koi. Di mana sih tempat yang paling strategis untuk memasang filter air ini? Kita cukup memasangnya pada dasar kolam ikan tersebut, namun dipasangnya secara baik dan diperhatikan agar tidak mengganggu kenyamanan ikan di dalam kolam. Kenapa harus menggunakan filter air? Filter ini sendiri kegunaannya untuk mengurangi tingkat kekeruhan pada air kolam, karena secara tidak langsung air akan mudah kotor disebabkan sisa makanan dan kotoran yang dibuang oleh ikan koi. Faktor tambahan yang harus diperhatikan dalam budidaya ikan koi ini yakni penambahan tumbuhan atau tanaman air di dasar kolam. Tujuannya memasang tanaman ini yakni untuk memberikan ruang ikan agar bisa senantiasa bermain dan berteduh. Tanaman yang tumbuh dalam kolam bisa menjadi sumber nutrisi alami untuk ikan, biasanya tamanan alga. Hal ini juga menambah nilai estetika dalam kolam ikan koi tersebut.